siang, sore. Jadi kenalin dulu untuk yang belum kenal, aku Wahyu, atau yang mungkin juga udah karena agak lama aku di sini, nggak di sini, jadi kayaknya mungkin juga agak lupa ya. Aku Wahyu. Jadi selama 10 bulan ini aku menghilang entah kemana. Jadi kurang lebih aku pergi ke Batam. Nah, kalau belum tahu Batam itu ada di ujung dekat banget sama Singapura. Jadi enggak, dipisahkan oleh selat. Di bawahnya dikit karena terlalu jauh kan ngezoom. Ya, Batam sendiri emang iklimnya mirip kayak Bali, dikelilingi laut. Tapi dia karena jauh dari samudra, gempa kayak bencana alam juga jarang, dan dia lebih dekat dengan Singapura. Cuman sejam kalau naik kapal. Nah, suasana di Batam tuh kayak gimana sih? Jadi ini bandingin 2 tahun lalu kita kan beberapa orang dari Temdor juga terbang ke Jepang, ke Disneyland. Waktu itu ngelihat salah satu wahana kayak Mars. Nah, aku ngebandingin sendiri di Batam itu mirip banget. Karena ini kan di wahana kan, yang di Jepang waktu itu. Nah, yang di sini tuh emang real di Batam. Jadi sepanjang mata ketika turun dari pesawat itu tanah merah semua. Tapi di Batam juga salah satu keunggulannya tuh sama kayak Bali, pantainya bagus. Ada juga sunset. Mana Kak Sadi ya? Jadi itu Batam. Jadi di Batam sendiri aku di Apple Developer Academy itu ikut dikelola oleh Infinite Learning. Jadi Infinite Learning itu bagian dari Infinite Studio, salah satu studio film terbesar di Asia Tenggara. Jadi dia kerjasama dengan Apple untuk ngadain Apple Developer Academy. Nah, di sana aku ngapain aja sih? Jadi ada beberapa aplikasi yang udah aku jadiin. 2 diantaranya udah masuk App Store dan 1 di test flight. Jadi aku jelasin dulu dari yang paling kecil ini. Project pertamaku namanya Creativity. Jadi dia ngatur jadwal untuk diutamakan untuk mahasiswa. Jadi biar nggak kelewat antara kuliah, makan atau tidur. Jadi dia diingetin dengan avatar seekor kucing. Itu belum diupload ke test flight. Terus yang udah diupload itu ada salah satu gameku, itu judulnya Eternal Night Shift. Jadi dia ceritanya itu adalah seorang player menjadi seorang tuyul di mana dia harus menghindari kejaran-kejaran kayak ustadz atau anjing-anjing penjaga, dan dia harus mencuri. Itu bisa diakses di test flight di pojok kiri itu, dan dia bisa jalan di macOS. Ada juga ini Molecule Mastery. Molecule Mastery ini game edukasi kimia. Jadi AR mungkin nanti bakal aku jelasin lagi lebih detailnya kayak gimana. Dia jalan di iPad dan iOS. Jadi di dua platform. Ini juga sama ada Spasia. Spasia itu aplikasi untuk bantu kita nyeken ruangan. Jadi nggak perlu ngukur-ngukur lagi. Tinggal nyeken ruangan, nanti langsung ke generate denahnya kayak gimana. Terus tinggal di place aja furniturnya. Nah, ini juga project keduaku. Jadi ada Watch ini. Yang Watch itu bantu orang lari biar pace larinya tepat. Jadi dibantu dengan musik. Bantu orang biar nggak di Watch. Jadi kan ke detect heart rate-nya. Kalau heart rate-nya tinggi, dia bakal dikasih musik yang agak nge-slow. Jadi biar heart rate-nya turun lagi. Nah, itu integrasi dengan WatchOS. Jadi dari beberapa project yang aku buat, kurang lebih aku udah dapat nyentuh iPad, Mac, Watch juga dapat, dan iOS tentunya. Jadi di sana kurang lebih banyak banget waktu untuk nge-explore dan eksperimen hal-hal baru kayak gitu. Salah satu project yang aku selesaiin dan bisa nyampe di App Store itu adalah Molecule Mastery. Jadi Molecule Mastery itu game edukasi kimia di mana pemain multiplayer 2 orang, dia saling adu-adu kartu gitu.
sampai molekul atau atomnya itu stabil. Nah, selain belajar ngestabilinnya, berarti dia harus ngitung juga berapa ada elektron yang harus ditaruh untuk tiap-tiap atom. Molekul mastery itu, kenapa sih kita buat itu? Itu berdasarkan hasil riset. Jadi, kimia itu adalah salah satu pelajaran yang paling sulit di dunia menurut salah satu riset kalau nggak salah dari Nvidia waktu itu. Dan user target kita adalah 16-19 tahun, di mana mereka adalah orang yang sangat suka dengan mengeksplor hal-hal baru. Salah satunya adalah AR. Maka waktu itu kita buatlah Molekul Mastery, sebuah aplikasi education game yang mengengage pemainnya agar lebih senang dalam mempelajari pelajaran kimia. Untuk role-nya sendiri di sana saya sebagai iOS programmer dan researcher. Jadi dari awal sebelum gamenya dibuat, aku isi riset dulu, terus terjun ke user, apa sih yang mereka perluin, tingkat pemahaman mereka kayak gimana, baru dibuatin aplikasi yang sesuai dengan usernya. Bertim 5 orang. Untuk teknologinya sendiri make Reality Kit sama Swift UI. Jadi Reality Kit itu yang membuat AR-nya tadi, dan Swift UI itu yang membuat layout-nya bisa responsif di dalam iOS dan iPad. Nah, ini hasil risetnya. Jadi awalnya kami riset, terus ada beberapa yang kami ubah. Kayak awalnya kita maunya pakai pakai kartu fisik. Tapi ternyata ada keterbatasan dari Reality Kit-nya itu cuman bisa ngedetect 5 gambar, 5 marker secara bersamaan. Jadinya diubah pakai semua full digital. Terus awalnya juga bahasa Inggris, tapi karena setelah user test, ternyata waktu itu kita user test di salah satu sekolah internasional di Batam, dan mereka juga agak kurang paham dengan materi bahasa Inggris. Jadi akhirnya kita ubah itu menjadi bahasa Indonesia. Yang terakhir setelah user test juga, ternyata mereka masih bingung dengan tutorial yang ada, jadinya kita rubah lagi, kita rombak lagi. Ini waktu kita user test waktu itu, jadi emang langsung ke kelas, ke orangnya nyari usernya kayak gitu. Nah, untuk sebagai iOS programmernya sendiri, aku ngebuat tutorial full, aku yang ngebuat waktu itu. Jadi kayak yang di bagian kiri bawah ini, ketika main kayak di highlight button-buttonnya ada apa aja, jadi dia bisa nge-next dulu sambil mempelajari fungsionalitasnya. Sama yang di atas itu juga aku develop biar ketika nge-highlight plane-nya tepat waktu dan tepat posisinya dan nggak salah dalam nge-scan, jadi ada guide tutorial. Terus atomnya juga itu coding manual, jadi nggak pakai 3D-an, karena waktu itu dalam timku hampir semua itu programmer, cuman satu aja desainer UI UX, jadi dia nggak bisa ngedesain 3D juga. Akhirnya diputusin lah, ya udah objek atomnya tuh coding aja, jadi biar dinamis juga, tinggal masukin jumlah elektron berapa, nanti langsung dia di generate secara otomatis lewat coding. Terus yang terakhir, jadi awalnya kita buat iPad nggak ada iPhone-nya. Ternyata setelah dites mereka agak kesusahan mainnya. Akhirnya diadaptasilah fitur iPhone-nya agar mereka juga lebih enak. Jadi semua kita aplikasinya tuh berdasarkan kebutuhan user kayak gitu. Mungkin itu aja sharing-sharing dari aku. Saya mungkin bisa tanya jawab.